Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita langsung aja ke materinya. Oke, next. Nah, di sini ada gambar ya, gambar kelinci. Kelincinya ini lagi di tengah-tengah jalan nih, dia kayak lagi bingung gitu. Nah, apa nih maksudnya gambar ini ya? Apa hubungannya gambar ini dengan iman kepada kitab Allah? Coba kalian pikir-pikir dulu. Oke ya, maksudnya gambar ini adalah ini tuh kayak analogi gitu ya, ini tuh perumpamaan. Si kelinci ini tuh bingung, dia mau milih jalan yang kanan apa yang kiri, karena dia itu nggak punya buku petunjuk, dia nggak punya peta gitu, ibaratnya dia nggak tahu jalan. Nah, begitupun kita gitu ya, kita sebagai manusia dilahirkan di dunia ini gitu ya, hidup di dunia ini, kalau kita nggak punya buku petunjuk, kita nggak punya pedoman, kita juga akan kebingungan ya. Nah, tapi ya subhanallah, maha suci Allah, Allah itu tidak ingin manusia itu hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya gitu ya, sebagai petunjuk untuk kita, untuk manusia gitu, supaya kita tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Taunya dari mana? Ya dari kitab suci ya, semuanya udah dijelasin sama Allah di dalam kitab gitu. Oke, next ya. Nah, ini nih kitab suci kita ya sebagai umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang kitab dan suhuf ya. Kalau kitab mungkin kalian udah pernah dengar, tapi suhuf itu apa sih gitu ya? Ada kitab, ada suhuf. Next. Nah, ini dia penjelasannya ya. Kitab, kalau kitab itu adalah wahyu Allah gitu ya, yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi ya, berupa lembaran-lembaran yang merupakan dasar atau nasihat secara umum, tapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jadi bedanya, kalau kitab itu wahyu Allah ya, diturunkan kepada para rasul dan wajib disampaikan kepada manusia, dan biasanya itu dia tebal gitu ya, bisa berupa buku-buku gitu ya, berupa kitab lah. Nah, kalau suhuf ini dia disampaikan kepada para nabi, tapi bentuknya hanya berupa lembaran-lembaran ya, berupa lembaran-lembaran, dan isinya itu hanya dasar-dasar secara umum gitu. Dan juga ini tidak wajib disampaikan kepada umat manusia ya, dan ini adalah perbedaan dari kitab dan suhuf. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab ya. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita mempercayai dan membenarkan bahwa Allah itu sudah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasulnya yang isinya adalah perintah dan larangan serta janji dan ancamannya. Jadi kita harus percaya gitu ya, kita harus meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang isinya apa aja ya. Isi kitab itu ada perintah, larangan, janji gitu, dan ancaman dari Allah ya. Kita harus meyakini itu namanya iman kepada kitab. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 136 ya, bisa dibaca tuh dalilnya di surat An-Nisa ayat 136, ada di buku kalian di halaman 4. Oke, next. Nah, makna iman kepada kitab. Nah, ini makna iman kepada kitab ya. Kalau kita beriman kepada kitab, yang pertama ya, kita harus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua,
kita juga harus meyakini isi ajaran yang ada di dalam kitab-kitab Allah, ya. Kita harus yakin bahwa isi ajaran itu adalah benar. Kemudian yang ketiga, kita harus mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi kita harus mengamalkan apa yang ada di Al-Quran sebagai kitab terakhir. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang apa saja kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah itu ada 4, ya. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, Taurat ini adalah kitab yang pertama diturunkan oleh Allah dan juga kitab yang tertua, ya. Nah, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, yaitu di Mesir. Kapan? Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, jadi sudah lama sekali sebelum Masehi, abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diturunkan sebagai pedoman hidup bagi kaum Yahudi atau bagi kaum Bani Israel. Nah, pokok ajaran kitab Taurat ini isinya adalah tentang akidah atau tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Jadi hanya meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan kita. Nah, ini adalah salah satu pokok ajaran yang ada di kitab Taurat, ya, tentang akidah dan tentang hukum-hukum syariat. Apa itu hukum-hukum syariat? Hukum-hukum syariat itu kayak hukum-hukum yang diatur dalam agama, kayak misal diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, gitu kan, dilarang untuk berzina, seperti itu, dilarang minum khamar. Nah, itu masuknya ke dalam hukum-hukum syariat, ya. Oke, next. Nah, kitab yang kedua diturunkan oleh Allah itu ada kitab Zabur, ya. Nah, kitab Zabur ini diturunkannya kepada Nabi siapa? Oke, betul. Kitab Zabur ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Berarti bedanya sekitar 2 abad, ya, sama kitab Taurat tadi. Turunnya di daerah Yerusalem. Yerusalem ini sekarang Palestina, gitu ya, kita sebutnya gitu, Palestina. Nah, pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tapi tidak memuat tentang hukum-hukum syariat. Jadi kitab Zabur ini diturunkannya sama, ya, untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Nah, isinya itu lebih kepada zikir, nasihat, dan hikmah. Dia tidak ada hukum-hukum syariat yang baru, tapi kitab Zabur ini meneruskan apa yang ada di kitab Taurat. Jadi hukum-hukum syariatnya sama seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kitab Injil. Nah, kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa sekitar abad pertama Masehi. Nah, ini sudah masuk Masehi, ya, abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, ya, sama di Yerusalem itu daerah Palestina. Nah, kitab Injil ini diturunkan sebagai pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani, ya. Nah, pokok ajaran kitab Injil ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Sama, ya, jadi semua kitab Allah itu pokok ajarannya sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, menyuruh untuk hanya mengimani kepada Allah, hanya meyakini Allah satu-satunya Tuhan, ya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang sudah tidak lagi sesuai dengan zaman itu. Nah, tapi sebagian hukum di kitab Taurat itu ada yang dihapus, ya, jadi diganti dengan hukum-hukum yang baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, adalah Al-Quran. Ini adalah kitab yang terakhir, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya, pada abad ke-6 Masehi, ya. Jadi diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
Melalui siapa? Ya, melalui malaikat Jibril ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Diturunkan ya di Gua Hiro gitu ya awalnya. Wahyu pertama turun di Gua Hiro pada abad ke-6 Masehi. Nah, Al-Quran ini turun berangsur-angsur ya di 2 kota, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Nah, Al-Quran itu membahas tentang akidah ya, tentang akidah, tauhid sama ya, isinya intinya untuk mengesahkan Allah, kemudian membahas juga hukum-hukum syariat ya, hukum-hukum syariatnya banyak ya di Al-Quran, tentang apa? Larangan berbuat jahat, ya, larangan berkata kasar, larangan membunuh, perintah berbakti kepada orang tua ya, dan lain-lain. Kemudian membahas juga tentang muamalat. Muamalat itu apa? Muamalat itu adalah hubungan antar sesama manusia. Contohnya kayak hukum jual beli gitu, transaksi, utang piutang. Nah, itu namanya adalah muamalat ya. Kemudian Al-Quran melengkapi kitab-kitab sebelumnya dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, ini harus diingat ya. Jadi Al-Quran itu hukumnya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nggak boleh kita berpikir Al-Quran itu kuno atau Al-Quran itu cuma untuk orang Arab zaman dulu. Contoh misal hukum untuk berpakaian muslimah gitu ya, memakai jilbab. Kalau misal ada orang yang berpikir jilbab itu hanya budaya Arab, cuma untuk orang Arab zaman dulu, itu jelas salah ya. Itu jelas salah karena Al-Quran itu hukumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sampai nanti akhir zaman ya, semua wanita itu wajib untuk memakai jilbab seperti itu. Jadi hukum-hukum di Al-Quran itu tidak ada yang berubah sampai akhir zaman ya. Oleh karena itu ya, kita wajib ya untuk meyakini kebenaran Al-Quran dengan sepenuh hati. Nah, selain 4 kitab tadi ya, Allah juga menurunkan suhuf. Tadi di awal sudah dibahas ya, suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada manusia. Nah, suhuf itu ada 100 lembar gitu ya. Rinciannya seperti ini. Yang pertama, 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syeds ya. Nabi Syeds itu siapa? Nabi Syeds itu anaknya Nabi Adam ya. Kemudian 30 suhuf untuk kepada Nabi Idris ya. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian 10 suhuf lagi diturunkan kepada Nabi Musa ya. Maaf ini kepotong ya tulisannya. Yang terakhir 10 suhuf kepada Nabi Musa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang tahapan diturunkannya Al-Quran. Oke, ini udah pernah dibahas ya, kalian udah dapat materinya kemarin waktu sanlat, ya kan? Tahapan diturunkannya Al-Quran ya, nuzul Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Ya, yang pertama Al-Quran itu turun sekaligus 30 juz ya, 30 juz itu turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Jadi dari Allah itu Allah turunkan sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang kita sebut nuzul Quran gitu ya, pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian Al-Quran turun bertahap ke Nabi Muhammad gitu ya. Jadi dari langit dunia dibawa sama malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu bertahap. Ya. Wahyu pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian wahyu kedua ya kan turun surat Al-Mudatsir, kemudian yang ketiga, keempat dan seterusnya sampai wahyu yang terakhir. Nah, ini turunnya bertahap secara ayat demi ayat gitu ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu selain kitab terakhir gitu ya, Al-Quran itu memiliki keistimewaan ya, keistimewaan.
karena Al-Quran adalah kitab penyempurna ya dari kitab-kitab sebelumnya, jelas dia adalah istimewa. Nah, yang pertama, keistimewaan Al-Quran adalah terpelihara kemurniannya, tidak bisa dimasuki ide-ide manusia. Nah, ini ya, Al-Quran ini tidak bisa diubah. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar kitab lain itu ada yang diubah ya kan, ada yang diganti gitu kan, ya itu bisa, tapi kalau Al-Quran tidak bisa. Nah, ini adalah salah satu hikmah gitu ya, banyaknya penghafal Al-Quran ya, banyaknya hafizoh, jadinya Al-Quran itu terpelihara kemurniannya ya, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, baik lafal dan maknanya. Semoga kalian ya, kita semua bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran itu paling lengkap dan berlaku sepanjang masa. Tadi udah Ibu bilang ya, nggak ada yang namanya hukum di Al-Quran itu kuno ya, kuno ketinggalan zaman gitu ya, nggak ada. Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Kemudian yang ketiga, tidak tertandingi baik lafaz dan maknanya. Ya maksudnya Al-Quran itu gaya bahasanya tuh indah gitu ya, tidak tertandingi baik lafaz dan maknanya. Ya, jadi kayak orang kalau kayak puisi gitu loh, Al-Quran itu syair-syairnya itu indah, kata-katanya indah. Ya, kemudian yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir ya, ini jelas kitab suci yang terakhir, tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Kemudian yang kelima, sebagai penasihat dan penyejuk hati. Ya, Al-Quran itu adalah penyejuk hati gitu. Jadi kalau misalnya kalian galau gitu ya, kalau bisa setel aja gitu murotal gitu ya, daripada kalian denger lagu galau nanti tambah galau gitu ya, dengerin aja murotal gitu ya, insyaallah hatinya akan lebih sejuk. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebagai obat bagi manusia ya, atau nama lainnya adalah asyifa ya, asyifa itu artinya obat, Al-Quran itu obat bagi manusia. Oke, terakhir nih tentang hikmah beriman kepada kitab. Ya, jadi apa sih hikmahnya atau manfaatnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya? Nah, yang pertama, hikmah beriman kepada kitab adalah kita dapat mengenal Allah ya, mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita ya, tadi tauhid. Kemudian yang kedua, mendapatkan petunjuk tentang hal yang baik dan yang buruk ya. Tadi kan kitab itu sebagai petunjuk ya, yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kita punya kitab, kita tahu nih kita harus jalannya kemana sih gitu ya, ke arah mana sih gitu, biar kita tidak tersesat. Kemudian yang ketiga, mengetahui kisah-kisah umat terdahulu ya. Selain sebagai petunjuk gitu ya, kitab itu banyak ceritanya gitu ya, banyak cerita tentang kisah-kisah nabi terdahulu, umat terdahulu, yang insya Allah itu banyak hikmahnya untuk kita, seperti itu. Kemudian yang keempat, memiliki sikap toleransi antar sesama manusia ya, kita memiliki toleransi antar sesama manusia gitu ya, tidak merasa paling benar sendiri gitu ya, karena Al-Quran juga tidak mengajarkan seperti itu. Kita harus toleransi. Ini ada di surat Al-Hujurat ya, ayat 13 ya. Kemudian yang kelima, kita bisa mengetahui tentang keistimewaan Al-Quran. Oke, nah ini adalah 5 ya. Sebenarnya masih banyak pastinya manfaat kita beriman kepada kitab. Tapi di sini Ibu ambil 5 aja, 5 hal manfaat gitu ya, atau hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di classroom melalui komentar, atau bisa juga japri via WA ke Ibu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.